Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Marizal, nomor BP 19101152610356, jurusan Sains Informasi di Universitas Putra Indonesia YP3 Padang. Saya akan melakukan pengujian black box dan white box untuk memenuhi tugas testing dan implementasi sistem informasi 8 dengan dosen pengampu Dr. Erdisna Skom Mkom. Baiklah, saya akan menjelaskan sebuah aplikasi website data SPP siswa menggunakan bahasa permukaan dengan pengujian black box dan white box. Pertama, saya akan melakukan pengujian black box dengan test case login gagal. Aksinya, masukkan username atau password yang salah pada form login. Hasil yang diharapkan, pengguna akan mendapatkan pemberitahuan login gagal, username atau password salah. Di sini tertulis keterangan login gagal, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, test case lupa password. Aksinya, masukkan username dan password baru. Hasil yang diharapkan menampilkan form lupa password dan password berhasil diubah. Di sini pada lupa password terjadi kesalahan atau error, maka hasil pengujian tidak sesuai dengan yang diharapkan. Statusnya tidak valid. Selanjutnya, test case login berhasil. Aksinya, masukkan username dan password dengan data yang benar. Hasil yang diharapkan, pengguna berhasil login dan masuk ke menu utama. Saya berhasil masuk, maka hasil pengujian sesuai dengan yang diharapkan. Statusnya valid. Selanjutnya, test case menu dashboard. Aksinya, klik menu dashboard. Hasil yang diharapkan, tampilan berubah ke halaman menu dashboard. Tampilan berubah ke halaman menu dashboard, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, test case menu data siswa. Aksinya, klik menu data siswa. Hasil yang diharapkan, tampilan berubah ke halaman menu data siswa. Tampilan berubah ke halaman menu data siswa, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, test case tambah data siswa. Aksinya, klik tombol tambah pada menu data siswa. Hasil yang diharapkan menampilkan form input data siswa dan data berhasil ditambah. Data berhasil ditambah, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, test case ubah data siswa. Aksinya, klik tombol gambar ubah data. Hasil yang diharapkan menampilkan form data dan data berhasil diubah. Data berhasil diubah, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, test case hapus data siswa. Aksinya, klik gambar hapus data. Hasil yang diharapkan menampilkan form data dan data berhasil dihapus. Data berhasil dihapus, maka hasil pengujian sesuai. Hasilnya valid. Selanjutnya, test case cari. Aksinya, isikan nis siswa yang ingin dicari. Hasil yang diharapkan menampilkan data siswa berdasarkan nis yang dicari. Berhasil menampilkan data siswa berdasarkan nis yang dicari, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, test case menu data kelas. Aksinya, klik menu data kelas. Hasil yang diharapkan tampilan berubah ke halaman menu data kelas. Tampilan berubah ke menu halaman data kelas. Hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya,
test case tambah data kelas. Aksinya klik tombol tambah pada menu data kelas. Hasil yang diharapkan menampilkan form input data kelas dan data berhasil ditambah. Data berhasil ditambah, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, test case ubah data kelas. Aksinya klik tombol gambar ubah data. Hasil yang diharapkan menampilkan form data dan data berhasil diubah. Data berhasil diubah, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, test case hapus data kelas. Aksinya klik gambar hapus data. Hasil yang diharapkan menampilkan form data dan data berhasil dihapus. Data berhasil dihapus, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, aksi test case data program studi. Aksinya klik menu data program studi. Hasil yang diharapkan tampilan berubah ke halaman menu data program studi. Tampilan berubah ke menu halaman data program studi, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, test case tambah data program studi. Aksinya klik tombol tambah pada menu data program studi. Hasil yang diharapkan menampilkan form input data program studi dan data berhasil ditambah. Data berhasil ditambah, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, test case ubah data program studi. Aksinya klik tombol gambar ubah data. Hasil yang diharapkan menampilkan form data dan data berhasil diubah. Data berhasil diubah, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, test case hapus data program studi. Aksinya klik gambar hapus data. Hasil yang diharapkan menampilkan form data dan data berhasil dihapus. Data berhasil dihapus, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, test case tahun pelajaran. Aksinya klik menu tahun pelajaran. Hasil yang diharapkan tampilan berubah ke halaman menu tahun pelajaran. Berhasil menampilkan halaman menu tahun pelajaran, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, test case tambah data tahun pelajaran. Aksinya klik tambah data. Hasil yang diharapkan menampilkan form tambah data tahun pelajaran. Data berhasil ditambah, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, test case hapus data tahun pelajaran. Aksinya klik ikon hapus data tahun pelajaran. Hasil yang diharapkan berhasil menghapus data tahun pelajaran. Data berhasil dihapus, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, test case ubah data tahun pelajaran. Aksinya klik tombol gambar ubah data tahun pelajaran. Hasil yang diharapkan menampilkan form data dan data berhasil diubah. Data berhasil diubah, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, test case jenis pembayaran. Aksinya klik jenis pembayaran. Hasil yang diharapkan tampilan berubah ke halaman menu jenis pembayaran. Tampilan berubah ke halaman menu jenis pembayaran, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid.
Selanjutnya, tes case ubah data jenis pembayaran. Aksinya klik ubah data, hasil yang diharapkan menampilkan form data dan data berhasil diubah. Data berhasil diubah, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, klik hapus data jenis pembayaran. Aksinya klik hapus data, hasil yang diharapkan menampilkan form data dan data berhasil dihapus. Data berhasil dihapus, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, tes case menu pembayaran. Aksinya klik pembayaran, hasil yang diharapkan menampilkan halaman pembayaran. Berhasil menampilkan halaman pembayaran, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, tes case cari. Aksinya klik cari, hasil yang diharapkan menampilkan hasil pembayaran berdasarkan jenis yang dicari. Berhasil menampilkan hasil pembayaran berdasarkan jenis yang dicari, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, tes case bayar. Aksinya klik bayar, hasil yang diharapkan menampilkan hasil pembayaran. Berhasil menampilkan hasil pembayaran, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, tes case tagihan. Aksinya klik tagihan, hasil yang diharapkan tampilan berubah ke halaman menu tagihan. Berhasil menampilkan halaman menu tagihan, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, tes case print. Aksinya klik print, hasil yang diharapkan menampilkan hasil print. Berhasil menampilkan hasil print, maka hasil pengujian sesuai. Statusnya valid. Selanjutnya, tes case keluar. Aksinya klik keluar, hasil yang diharapkan menampilkan logo berhasil dan menampilkan form login. Di sini saya tidak berhasil keluar, malah kembali ke halaman menu dashboard. Maka terjadi kesalahan atau hasil pengujian tidak sesuai. Statusnya tidak valid. Selanjutnya, pengujian menggunakan whitebox. Pada pengujian whitebox, kita melihat coding dan logikanya. Pengujian whitebox form login. Satu komponen yang akan diuji ialah form login. Ini merupakan flowchart-nya. Pertama, masukkan username dan password yang terletak pada akses index.php. Jika berhasil, masuk ke halaman dashboard. Jika tidak, error atau tidak tampil. Plot semua kemungkinan jalan program. 1. Masuk halaman program. Jika berhasil, tampilkan halaman indeks. Jika tidak, error atau tidak tampil. Berhasil masuk ke halaman program.
Maka identifikasi kemungkinan jalan programnya dari flow di atas ialah 1, 2, 3. Hasilnya 1, 2, 3. Login berhasil dan menampilkan halaman dashboard. Berikut saya akan melihatkan coding program login. Berikut merupakan coding program dari login yang terdiri dari cache awal, cache admin, cache siswa, cache prodi, cache kelas, cache tapel, cache jenis bayar, cache tagihan, dan cache print. Selanjutnya, pengujian pada perintah lupa password. Yang berikut ialah flowchartnya. Pertama, tekan lupa password yang terletak pada akses forget password.php. Jika berhasil, password sukses diubah. Jika tidak, terjadi error. Simak kemungkinan jalan program. 1. Tekan lupa password. Jika 2 berhasil, jika iya tampil halaman indeks, jika tidak error atau tidak tampil. Maka saya akan melakukan pengujian. Klik lupa password. Di sini terjadi sebuah error atau kesalahan. Maka hasil kemungkinan arah jalan programnya yaitu 1, 2, 4. Maka saya akan mencari solusinya. Di sini pada lupa password ada kekurangan satu huruf pada programnya. Maka saya akan melakukan pengulangan. Password sukses diubah. Maka solusinya adanya kekurangan dalam coding program. Selanjutnya, pengujian whitebox forget password. Selanjutnya, pengujian whitebox from logout. Satu komponen yang akan diuji ialah from logout. Flow ini merupakan tampilan flowchartnya. Tekan logout yang terletak pada akses logout.php. Berhasil jika ia masuk ke halaman login. Jika tidak, error atau tidak tampil. Simak kemungkinan jalan program. 1. Masuk ke halaman program. Jika berhasil, tampilan halaman indeks. Jika tidak, error atau tidak tampil. Di sini tidak kembali ke halaman from login, maka terjadi kesalahan atau error. Maka jalan arah programnya yaitu 1, 2, 4. Maka saya akan menemukan solusinya. Saya akan mencari letak folder logout. Di sini terjadi kesalahan yang mana session startnya harus berada di bawah PHP. Setelah saya coba lagi, berhasil tampil ke halaman form login. Maka solusinya yaitu adanya kesalahan letak pada coding program. Sekian hasil dari pengujian whitebox dan blackbox saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.